Oke. Baiklah kalau begitu apa Dokter Santi siap? Kita langsung saja buka untuk materi pada malam hari ini. Silakan, Oh, Dok. yuk gitu. Ntar ini kan tak kerasin. Suara saya terdengar jelas di sana ya, Mas Aswin ya? Kok Alhamdulillah jelas, kayaknya Dok. nggak terasa. Oke. Baik. Hari ini selamat malam kembali kami haturkan untuk para mitra Armoin malam hari ini yang sudah bergabung dalam ruang Zoom ngobrol kita malam hari ini. Kita malam ini mau sedikit ngobrol tentang otot, sendi, dan tulang. Jadi mungkin dari kita semua yang ada di sini banyak yang mengeluh kalau bangun pagi badannya pegel-pegel, badannya masih nggak enak, pinggangnya boyokan gitu. Jadi keluhan-keluhan ringan tapi hampir setiap orang, hampir setiap waktu kita merasakannya. Sekarang kita mungkin akan eh, sedikit ngupas gimana sih proses terjadinya nyeri, kenapa sih kok jadi capek-capek gitu. Jadi kita punya bayangan dan kita tahu solusi-solusi ringan yang kira-kira bisa membantu mengurangi atau bahkan menghilangkan keluhan tersebut. Oke, slide Mas Aswin. Nah, sebelumnya kita bahas dulu tentang organ atau sistem gerak. Jadi manusia itu bergerak setiap harinya itu pasti adanya eh, aktivitas dari organ atau sistem gerak kita. Organ gerak kita sendiri ada dua macam. Yang satu adalah yang pasif itu otot tulang dan sendi, kemudian yang aktif yaitu otot. Jadi pasif di sini artinya dia berfungsi sebagai penyangga atau mempermudah pergerakan saja, tapi tidak secara aktif. Sementara otot itu adalah organ gerak yang bekerja secara aktif karena dia berkontraksi, memanjang, memendek, apa namanya, menebal, menipis untuk menggerakkan tulang dan sendi sehingga terjadi pergerakan-pergerakan kita mulai dari mengangkat tangan, kemudian apa namanya berlari, duduk, semua pergerakan. Otot sendiri ada yang digerakkan secara sadar dan ada juga yang digerakkan secara tidak sadar. Artinya tidak sadar itu dia involuntar tuh bergerak terus walaupun kita tidak meminta tanpa perintah. Contohnya seperti otot jantung. Nah, otot jantung itu pergerakannya tentunya tanpa diminta, tanpa adanya rangsangan. Jadi dia akan bergerak terus gitu karena memang diciptakan untuk bergerak terus. Sementara otot-otot yang lain itu bergerak apabila ada perintah atau ada stimulasi atau ada rangsangan yang membuat si otot tersebut harus melaksanakan fungsinya atau melaksanakan tugasnya. Nah, gimana sih proses terjadinya gerakan pada otot-otot yang volunteer ini yang digerakkan ini itu yaitu dengan adanya diterimanya stimulus atau rangsangan, kemudian dikirimnya rangsangan tersebut oleh reseptor ke otak, kemudian otak ke syaraf motorik baru menggerakkan otot, sendi dan tulang untuk bergerak. Jadi perjalanannya cukup panjang. Allah itu menciptakan kita begitu kompleksnya. Jadi hanya untuk pergerakan minimal misalnya menggerakkan jempol saja ternyata harus ada stimulasinya dulu, harus ada yang bisa menangkap keinginan tersebut, kemudian otak dan syarafnya harus bisa membaca, kemudian otot, sendi, dan tulangnya baru bergerak. Jadi untuk terjadinya suatu proses gerakan, baik dari yang paling kecil gerakannya sampai dengan yang kompleks itu terjadi suatu proses yang sungguh sangat luar biasa, sangat panjang perjalanannya mulai dari stimulasinya, reseptornya, kemudian harus ke otak, kemudian ke syaraf lagi, kemudian ke otot sendi. Dan luar biasanya itu terjadi dengan waktu yang sangat singkat walaupun ternyata prosesnya panjang. Oke, slide. Nah, ini kita pahami dulu komposisi tubuh manusia itu dari berat badannya yang ideal adalah harapannya air mencapai 50 sampai dengan 80%, kemudian apa namanya? Pada wanita 50 sampai 60% pada wanita, kemudian 55 sampai dengan 65% pada laki-laki. Organ dalam itu seperti jantung, paru-paru, ginjal dan lain-lain itu 10 sampai dengan 15% dari berat total tubuh. Tulang 15 sampai dengan 20%, lemak 20 sampai dengan 25%, dan massa otot adalah 35 sampai dengan 45%. Sedikit berbeda antara wanita dengan perempuan, tapi average-nya adalah sama. Nah, massa komposisi tubuh kita yang ideal ini seperti ini. Jadi paling banyak itu cairan. Makanya paling
gampang kalau ingin kurus berat badannya adalah membuang cairan. Jadi banyak obat-obat diet di luar sana itu diproduksi dengan apa namanya untuk meningkatkan frekuensi pipis kita. Jadi cairannya dibuang. Kalau cairannya dibuang, otomatis berat badannya juga semakin kecil. Nah, kita pahami di sini tentang massa otot dan massa tulang. Itu mencapai 34 sampai dengan 40% dari berat badan kita. Nah, kita pahami lagi nih, apa sih isinya tulang itu, apa sih isinya otot itu, gitu. Apa sih isinya sendi itu? Ternyata setelah dipelajari bahwa struktur otot adalah yang pertama paling banyak adalah jaringan ikat kolagennya. Kemudian yang kedua adalah jaringan otot. Kemudian yang ketiga adalah sistem membran. Membran itu kalau nuwun sewu itu selaput tipis sih sebenarnya yang membantu membungkus otot supaya lebih lebih rapi, pergerakannya lebih smooth. Jadi kalau mungkin nuwun sewu Ibu pernah melihat mempermudah bayangannya, kalau daging ayam itu ada lapisan tipis di atasnya itu kita sebut sebagai sistem membrannya. Jaringan ikat kolagen, kemudian jaringan otot. Nah, sendi itu ternyata isinya juga asam-asam amino protein kolagen, kemudian glukosamin dan kondroitin. Nah, kalau glukosamin itu yang ada di luarnya, kondroitin adalah yang ada di dalamnya. Jadi sendi kita itu kolagen itu yang membentuk strukturnya, kemudian isi luarnya adalah glukosamin dan isi dalamnya adalah kondroitin. Kemudian struktur tulang, ternyata isinya juga sama, tetap matriks kolagen yang paling banyak, kemudian air, mineral, kalsium, dan fosfor. Jadi ternyata organ gerak kita itu strukturnya atau isinya yang paling banyak adalah jaringan ikat protein kolagen. Apa namanya? Merupakan struktur utama yang membantu supaya kekuatan otot gerak, alat gerak kita itu tetap baik dan tetap kuat. Oke, slide. Nah, ini kita sekarang akan bahas dulu tentang nyeri otot. Nyeri otot, cedera atau nyeri otot itu yang sering dirasakan adalah yang pertama strain atau tegang. Terasa tegang. Kemudian tears atau koyak. Koyak itu ada robekan karena adanya trauma. Kram, kemudian kontusio atau terkilir. Sprain itu ketegangan juga tapi biasanya pada tendonnya atau pada ligamennya. Kemudian sindroma otot piriformis panggul ini yang apa istilahnya lebih spesifik sama terjadinya infak miokard jantung. Jadi ternyata pada otot-otot yang tidak volunteer pun, yang involunteer seperti otot jantung pun bisa mengalami suatu cedera yang kemudian kita sebut sebagai infak. Nah, ini adalah contoh-contoh cedera atau nyeri otot yang sering sekali kita rasakan. Mungkin nanti kalau kita bikin pooling, ibu-ibu yang hadir di sini, bapak-bapak yang hadir di sini, dari 1 sampai 7 ini biasanya strain pasti ngerasain, kram sudah pernah ngerasain, terkilir ya mungkin ada, sprain itu juga pasti ngerasain. Jadi ternyata nyeri otot dan cedera otot itu banyak sekali dialami oleh manusia di dunia ini. Bahkan sampai kemudian dunia kedokteran sendiri membentuk suatu spesialis tertentu yang untuk hanya khusus mempelajari tentang nyeri otot, tulang, dan sendi. Biasanya memang masuknya ke spesialis kedokteran olahraga, tapi mereka concern terhadap nyeri sendi, otot, dan tulang. Oke, slide. Karena nyerinya tampak ringan tapi ya sangat mempengaruhi produktivitas kita sehari-hari. Nah, ini nyeri sendi kemudian kita bahas. Nyeri sendi adalah merupakan salah satu gejala dari radang sendi. Jadi nyeri itu sebenarnya cuma sebagai keluhan saja, tapi biasanya merupakan suatu gejala dari proses terjadinya radang pada sendi. Dapat berlangsung singkat, sebentar saja, 2-3 hari selesai, bahkan juga bisa berkepanjangan sampai bertahun-tahun, kronis nggak hilang-hilang. Jadi nuwun sewu mungkin ibu di sini yang sudah usia 40 tahun ke atas sudah mulai sering merasakan radang sendi yang kambuh-kambuhan. Kadang kambuhnya sebentar, kadang kambuhnya sampai 2 minggu, sebulan, 2 bulan masih terasa. Nah, nyerinya sendiri dapat bersifat sebagai nyeri tumpul. Nyeri tumpul itu adalah nyeri seperti tertekan, kemudian nyeri tajam itu seperti tersayat, kemudian kaku, terasa panas kadang-kadang, dan intensitasnya bisa dari yang ringan sampai dengan yang sangat berat, dengan keluhan yang berbeda-beda dari setiap orangnya. Oke, slide.
Oke, slide Mas Aswin. Nah, penyebabnya apa sih kok bisa terjadi nyeri pada sendi itu? Kalau tadi otot itu nyeri sebabnya biasanya karena terjadinya overuse. Saya lupa tadi menceritakan bahwa kalau pada otot nyeri itu terjadi karena adanya overuse atau peregangan. Jadi otot itu adalah suatu organ gerak yang dapat meregang, dapat memendek, dapat menebal, dapat menipis. Nah, proses overuse atau yang terjadi berlebihan, meregang yang terjadi berlebihan itu menyebabkan serabut-serabut otot atau serabut filamen dan jaringan ikat kolagennya menjadi putus. Nah, karena putus itulah kemudian menjadi keluhan-keluhan mulai dari yang nyeri tadi, yang strain, tegang, kram, kemudian apa namanya, jarem kalau orang Jawa bilang itu karena putusnya serabut-serabut apa otot atau serabut-serabut jaringan ikatnya tadi karena diregang terlalu berlebihan, overuse yang terlalu berlebihan. Nah, kalau kram sendiri biasanya ditambahi dengan adanya proses apa namanya, tidak terjadinya relaksasi after kontraksi. Jadi otot kita itu berkontraksi apabila ada energi, ATP, ADP terbentuk. Nah, kalau itu tidak diikuti dengan relaksasi, jadi biasanya karena sudah kadung habis ADP-nya, jadinya terjadi kontraksi terus. Nah, kontraksi terus itu yang kita sebut kemudian menjadi kram itu tadi, kontraksi yang tidak diikuti dengan relaksasi. Nah, kalau pada sendi penyebabnya apa? Paling banyak terjadi karena adanya infeksi, kemudian gout atau gampangnya asam urat, kemudian penyakit imunologi atau gangguan apa namanya gangguan imun pada manusia misalnya pada autoimun itu juga dapat menyebabkan bengkak. Demam reuma ini adalah suatu penyakit yang sebenarnya lucu. Infeksinya itu terjadinya karena batuk pilek. Jadi batuk pilek itu jangan diremehkan Ibu, karena batuk pilek itu ternyata virusnya atau bakterinya bisa jalan-jalan sampai ke otot jantung dan juga ke sendi-sendi tubuh kita yang menyebabkan keluhan-keluhan nyeri tersebut. Kemudian adanya trauma. Trauma itu bisa terjadi benturan atau kemudian nuwun sewu kecelakaan. Itu juga dapat menyebabkan keluhan nyeri pada sendi. Kemudian gangguan vaskularisasi atau gangguan perdarahan. Itu juga bisa menyebabkan nyeri pada sendi. Pasien-pasien dengan hipertensi itu ternyata bisa menyebabkan nyeri sendi kalau sudah terjadi dalam waktu yang agak lama. Efek samping obat tertentu, ada obat-obat tertentu yang menyebabkan nyeri pada sendi dan adanya gangguan metabolisme. Nah, faktor resikonya itu juga mempengaruhi terjadinya nyeri sendi. Jadi pada usia-usia sudah di atas 40 tahun di mana produksi kolagennya sudah menurun, produksi proteinnya sudah menurun, itu sudah mulai terasa ada keluhan nyerinya. Kemudian adanya cedera sendi itu juga menjadikan faktor predileksi terjadinya nyeri yang berkepanjangan. Riwayat keluarga, bapak, ibunya, neneknya, kakeknya kalau ada yang memiliki keluhan nyeri sendi biasanya menurun kepada anaknya, terutama pada anak perempuan. Jadi anak perempuan itu membawa genetik untuk nyeri sendi dari ibu lebih besar dibanding dengan anak laki-laki. Kelainan anatomis ya memang nuwun sewu yang lahir dengan kelainan bentuk itu juga menjadi salah satu penyebabnya. Daya tahan tubuh yang rendah, adanya gangguan imun, obesitas itu juga menjadi faktor predileksi terjadinya nyeri sendi. Jadi semua berat badan kita itu ternyata menumpunya adalah pada pinggul, pada lutut. Jadi titik-titik tumpuan berat badan itu adalah pinggul, lutut, dan tungkai kaki. Jadi dengan berat badan yang lebih atau obesitas tentunya ke lutut, pinggul, dan tungkai kaki itu menopang beban yang lebih berat. Dan itu mempercepat proses ausnya sendi. Kalau sendinya sudah aus, otomatis nyerinya jadi cepat terasa. Kemudian aktivitas yang berlebihan, itu juga dapat menjadi faktor resiko terjadinya nyeri sendi. Oke, slide. Sampai sini kira-kira masih bisa diikuti ya, Mas Aswin? Bisa dok, Oke, siap dok. ini keluhan-keluhan yang sering muncul pada radang sendi biasanya tuh swelling atau pembengkakan, bengkak yang apa ya istilahnya seperti gembuk ya, empuk gitu karena ada cairan di situ. Jadi
pembengkakan yang besar dan terakumulasi cairan. Pastinya ada rasa nyeri yang cenderung konstan atau ada terus, jadi cenderung lebih berat. Kemudian stiffness atau kekakuan terutama pada saat bangun pagi, duduk atau berdiri dengan posisi yang sama dalam waktu yang lama. Nah, ada juga keluhan-keluhan umum seperti demam, kemudian menggigil, mudah lelah, dan kehilangan nafsu makan, serta nyeri kepala. Jadi radang sendi yang sudah lama biasanya kemudian memberikan keluhan atau simptom secara sistemik atau seluruh tubuh. Nah, yang perlu dipahami bahwa nyeri sendi akibat infeksi akan lebih mudah sembuh dan tidak kambuh dibanding karena penyebab yang lain. Kalau ada penyebab yang lain, biasanya keluhannya akan cenderung untuk menjadi progresif meningkat, artinya menjadi lebih parah. Jadi yang tadinya mungkin keluhannya hanya sebulan sekali muncul, apabila tidak di-maintenance dengan baik, tidak diterapi dan tidak diberi perhatian yang cukup, itu biasanya keluhannya akan menjadi semakin berat, tidak akan hilang sendiri. Jadi udah sakit lututnya udah dibiarin aja deh, nanti paling 2-3 hari akan sembuh sendiri, tidak. Dia akan cenderung untuk lebih lama bertahan sakitnya dan akan menjadi lebih berat keluhannya. Kecuali kalau karena infeksi. Karena infeksi itu begitu tetap dengan obat, diobati tuntas, infeksinya sembuh, dia tidak akan memberikan keluhan. Tapi menjadi faktor resiko untuk terjadinya nyeri sendi di kemudian hari. Jadi yang sudah pernah cedera itu memang biasanya akan lebih mudah kambuh keluhannya. Oke, slide. Nah, tadi kita sudah ngobrolin tentang nyeri otot, nyeri sendi, sekarang nyeri tulang. Nah, nyeri tulang itu adalah nyeri yang paling jarang terjadi dibanding dengan nyeri-nyeri organ gerak yang lain. Jadi sudah kita sampaikan di awal bahwa organ gerak itu ada 3, otot, sendi, dan tulang. Nyeri yang karena murni dari tulang itu biasanya sangat jarang terjadi dibanding dengan nyeri yang karena otot dan karena sendi. Karena otot merupakan organ yang aktif bergerak, sendi pun juga setengah aktif bergerak, sedangkan tulang dia adalah organ yang pasif tidak bergerak. Tapi bisa juga menjadi nyeri apabila ada satu cedera. Cederanya itu berupa kontusio, benturan. Itu benturan sih biasanya pun tulang jarang tersentuh oleh benturan karena ada kulit, kemudian ada tulang dan ada lemak yang bisa meredam terjadinya benturan tersebut. Tapi bisa juga terjadi fisura atau retakan pada tulang, kemudian patah, itu tentunya akan menyebabkan nyeri karena adanya cedera. Kemudian yang kedua adalah karena kekurangan bahan mineral. Pasien-pasien dengan kekurangan kalsium, magnesium, dan fosfor yang merupakan bahan baku pembentukan tulang, kemudian kolagen juga, itu biasanya kemudian punya tanda-tanda keluhan nyeri pada tulangnya. Nyerinya kalau pada tulang cenderung lebih ke nyeri yang tajam dan panas. Jadi dia keluhannya lebih kayak sengkring ya, menyayat gitu, terjadi sebentar, kemudian nanti akan kambuh lagi. Apabila proses kekurangan bahan mineral itu tidak segera kita selesaikan, tidak segera kita terapi, otomatis keluhan itu akan menjadi semakin memanjang, jadi akan semakin lama. Kemudian yang ketiga karena adanya proses infeksi, kemudian adanya osteoporosis, dan kemudian adanya CA tulang. Osteoporosis itu sesuatu yang harus sangat-sangat diwaspadai karena tidak memberikan gejala. Jadi ada keluhan dulu di awalnya dengan osteopeni atau kekurangan kalsium, fosfor, dan kolagen di awal-awal. Itu belum ada keluhannya. Paling cuma dia pegel-pegel gitu. Kita kadang-kadang mengabaikan, alah pegel mungkin dari otot, ternyata bisa saja dari tulang. Nah, kalau kita biarkan saja kemudian jatuh pada kondisi osteoporosis dan itu akan menjadi sangat nyeri dan tulang menjadi rapuh, mudah patah. Mungkin kalau pernah dilihat pada zaman dulu itu banyak perempuan-perempuan yang kemudian menjadi bongkok, sangat bongkok sampai menunduk, itu karena kadar kalsium pada tulang belakangnya sudah sangat
sangat kecil, sangat sedikit. Kolagennya pun hampir habis sehingga dia sampai bungkuk nekuk ke depan. Itu karena proses osteoporosis. Dan resiko pada wanita yang sudah melahirkan di atas 40 tahun itu prosentase kecenderungannya meningkat sampai dengan 40%. Jadi ternyata pada saat perempuan hamil, kalau kita tidak minum kalsium, kebutuhan kalsium bayi itu diambil, diserap dari kalsium ibunya. Jadi dia mengambil kalsium-kalsium dari tulang ibunya, dari gigi ibunya. Dan yang paling banyak kalsium yang paling dekat adalah yang dari tulang punggung. Karena kan nuwun sewu rahim itu dekatnya sama tulang punggung. Jadi itu yang membuat keluhan osteoporosis lebih banyak terjadi pada perempuan dengan perbandingan 1:4 antara perempuan dengan laki-laki. Oke, ini tentang nyeri sudah kita bahas. Lalu gimana nih supaya tidak terjadi nyeri gitu. Apa namanya supaya sendi kita, tulang kita, otot kita tidak nyeri. Oke, slide. Nah, ini tindakan pencegahannya nih agar terhindar dari nyeri anggota gerak. Yang pertama ternyata apa? Aktif bergerak. Dengan aktif bergerak, otot-otot kita menjadi tetap kuat, tetap mempunyai kemampuan. Jadi massa otot kita akan tetap terjaga. Pasien yang duduk tidak bergerak, tidak beraktivitas dengan mereka yang banyak bergerak, massa ototnya lebih lebih apa namanya lebih bagus pada yang aktif bergerak. Kemudian memang jadi lingkaran setan yang harus kita putus. Artinya pada saat kita tidak bergerak, massa otot kita mengecil. Pada saat massa otot kita mengecil, kita semakin malas bergerak. Jadi itu harus kita putus lingkarannya. Jadi dengan aktif bergerak itu otot-otot kita akan tetap terjaga kemampuannya. Kemudian yang kedua mengatur postur dan posisi tubuh. Nah, ini kadang-kadang sering kita abaikan nih, duduknya pada saat ngetik, pada saat WA-an, pada saat main handphone itu banyak nunduk gitu. Itu juga ternyata mempengaruhi apa namanya? Mempengaruhi bentuk, mempengaruhi strength otot sehingga dapat memicu munculnya nyeri itu tadi. Cukup istirahat, pertahankan berat badan yang ideal. Jadi berat badan yang berlebihan tentunya akan memberikan beban pada otot, pada sendi, pada tulang sehingga memicu munculnya keluhan nyeri. Konsumsi air putih yang cukup, tadi kita bahas di depan bahwa komposisi tubuh kita adalah 50%-nya adalah air, jadi pastikan konsumsi air kita cukup karena tulang itu ternyata isinya juga air. Kemudian penuhi kebutuhan asupan protein asam amino yang menyusun struktur anggota gerak seperti tadi saya sampaikan kolagen, glukosamin, kondroitin, kalsium, magnesium, fosfor itu harus terpenuhi. Kalau dari makanan kira-kira sudah tidak dapat memenuhi, apalagi dengan nuwun sewu kondisi tertentu, misalnya karena faktor usia atau penyakit tertentu, sebaiknya ditambahkan dengan asupan dari luar. Kemudian yang terakhir adalah olahraga yang teratur dan sesuai. Jadi sesuai itu tidak berlebihan, jangan over exercise, karena itu pun juga menjadi tidak baik untuk tulang, sendi, dan otot. Nah, olahraga ini tidak perlu lama, tidak perlu berat, yang penting konsisten, kontinu, secara teratur, karena ternyata dengan berolahraga itu meningkatkan kemampuan dari otot, dari sendi, dan dari tulang untuk menyerap bahan-bahan pembentuk strukturnya. Jadi kalau kita minum kalsium kemudian kita diem saja, sama kita minum kalsium kemudian bergerak, itu absorpsinya akan lebih banyak yang habis minum kalsium kemudian bergerak. Tapi kalau habis minum kalsium kemudian duduk aja, itu tidak diserap oleh tulang. Jadi tidak akan terjadi aktivasi rantai kimia yang bisa membawa si kalsium tadi terserap oleh tulang. Begitu juga dengan kolagen, kita minum kalau kita tidak beraktivitas setelahnya itu akan lebih sedikit terserapnya dibanding kalau kita bergerak. Nah, mungkin itu kira-kira yang perlu saya sampaikan tentang nyeri sendi, otot dan tulang yang ya sepele tapi mostly hampir tiap hari kita rasakan. Semoga bermanfaat. Monggo kalau mau ada pertanyaan, kita ngobrol lewat tanya jawab. Terima kasih Mas Aswin.
Ya, baik. Semoga bisa itu ya, bisa memberikan insight yang menarik dan juga ilmu baru terutama buat saya sih mungkin ya. Dan Hmm. semoga juga bagi para sahabat Armen dan juga mitra Armen yang mendengarkan ini gitu. Karena topik ini sangat-sangat relate ya, Dok ya. Bisa dibilang eh, karena ini juga case yang sama yang mungkin dialami oleh ibu saya gitu-gitu ya. Jadi ya sangat-sangat relate gitu. Suara saya terdengar ya? Halo? Terdengar, terdengar. Jelas Mas Aswin. Oke, oke. Jadi em, semoga bisa bisa memberikan insight baru bagi para mitra. Dan jika ada pertanyaan silakan ya di kolom komentar seperti biasanya gitu. Tapi sebelum para mitra bertanya di kolom chat atau mungkin langsung on kan mikrofon, saya mau tanya-tanya dulu boleh nggak, Dok? Nah, ini Monggo Mas Aswin. salah satu privilege saya sebagai host, saya bisa menyalip untuk Ya, bertanya dulu. bisa mencurhatkan diri sendiri. Bisa, betul, bisa mencurhatkan diri sendiri, diri terlebih dahulu. Dok, apakah kalau misalnya ini terkait terkait tulang dan juga sendi lah ya, em, apakah faktor 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 umur dan juga aktivitas itu berpengaruh? Contoh seperti ini ya, saya itu sekarang kan di pertengahan 30 something lah ya, gitu. Dan eh, saya justru pernah ada masa di mana saya di 20 akhir itu lebih terasa capek di punggung daripada di usia-usia saya seperti sekarang. Apakah itu karena faktor dari aktivitas atau karena emang ritme usia atau bagaimana? Karena jujur saya tidak Hmm, tidak tidak di akhir-akhir 20-an itu tidak teratur gitu. Apa tuh iya. berpengaruh atau gimana? Iya. Jadi memang ini tuh nyeri pada tulang, sendi, dan otot itu kompleks. Artinya kita tidak bisa semata-mata berbanding lurus antara ya kalau usianya nambah pasti jadi gampang sakit. Atau ya kalau dia overuse pasti dia akan sakit. Karena ini sangat individualistik dan apa namanya tidak bisa berbanding lurus. Jadi walaupun usianya misalnya usianya lebih banyak nih umurnya dibanding yang si A dengan si B, tapi kalau dia terbiasa untuk melatih ototnya untuk bergerak, terbiasa melatih apa namanya tulangnya dan sendinya untuk diajak bergerak dengan benar, kemudian posisi posisi dan postur tubuhnya pun benar gitu, itu tidak akan ada nyeri ya. Artinya keluhan nyerinya akan lebih minimal dibanding dengan yang tidak bergerak sama sekali walaupun usianya lebih lebih muda. Tapi kembali lagi juga faktor usia memegang peranan juga karena apa namanya itu tadi sebenarnya bukan usianya tapi tentang ya oke ada karena memang ada kemunduran kemunduran pembentukan matriks tulang, kemunduran pembentukan kolagen itu kan mempengaruhi. Tapi kalau kemudian apa faktor intrinsik ini kemudian kita tutup dengan ekstrinsik, kemudian kita tetap berlatih, kebutuhan asupannya terpenuhi, itu kan kita memperlambat proses agingnya. Jadi memperlambat proses itu tadi apa munculnya keluhan-keluhan itu tadi. Jadi memang harus harus ini tidak bisa berbanding lurus gitu. Jadi kita harus harus menimbang-nimbang juga gitu maksudnya. Ya mungkin di usia 20-an waktu itu posisinya banyak main handphone nunduk misalnya atau aktivitasnya saking masih muda ngerasa masih ini kemudian jadi lupa bisa juga gitu. Dan di usia segini mungkin sudah lebih matang, lebih mikirin kesehatan, mamnya juga jadi lebih baik, air putihnya ditaker gitu, otomatis jadi terasa lebih lebih bugar begitu. Ya, jadi memang kompleks ya, dok. Tidak hanya Mm-mm. semata-mata mungkin hanya karena aktivitas saja atau karena hanya umur saja, tapi ada banyak faktor juga Betul. yang mempengaruhi. Iya, betul. Oke, baik. Baik, baik, silakan mitra yang lain jika ada pertanyaan silakan atau mungkin ingin sharing-sharing berbagi cerita mungkin atau testimoni monggo silakan bersama Dokter Santi atau mungkin ada pertanyaan yang belum
belum terjawab sebelum-sebelumnya terkait nyeri sendi atau mau curhat mungkin tentang nyeri sendinya ke Dokter Santi, monggo silakan. Kami memberikan waktu khusus untuk malam hari ini hanya hanya 2 ya, karena ini sudah di menit ke-44. Mungkin saya mau cerita juga tentang Oh, silakan. ada kerabat saya yang kemudian keluhan dengan patah tulang nih. Keluhan dengan patah tulang di usia yang sudah tidak muda, secara teori mungkin apa namanya penyembuhannya, recovery-nya akan lebih lambat dibanding mereka-mereka yang usianya lebih lebih muda, karena pembentukan kalsiumnya mungkin akan lebih lebih cepat pada mereka-mereka yang lebih muda, kolagennya juga lebih banyak, yang ini tidak. Tapi dilalah mungkin karena memang apa namanya maamnya bagus, kemudian ada suplai asupan yang memenuhi, itu proses recovery juga juga jadi cepat gitu. Jadi dalam berapa hari nyerinya sudah hilang, walaupun mungkin mungkin tulangnya belum nyambung, tapi nyerinya sudah mulai berkurang. Jadi sudah apa namanya mulai terbentuk jaringan-jaringan ikat kolagen di otot. Jadi mulai ini. Jadi artinya tidak bisa kebiak-uyah bahwa dia juga walaupun memegang peranan tapi tidak bisa kita jadikan patokan gitu. Mungkin sedikit yang mau diceritakan tentang patah tulang nih. Mungkin patah hati lebih lama sembuhnya daripada patah tulang. Nggak ada teorinya kalau patah hati itu berapa lama sembuhnya. Betul tuh, karena kan patah hati itu mungkin agak-agak susah ini, faktornya lebih Iya, random lagi tuh faktornya ya tadi. iya betul. Tak nampak soalnya, tidak ada fisiknya. Sama-sama dirasa, cuman fisiknya nggak tahu di mana gitu. Iya betul, makanya Baik, lebih ke silakan, ada 2 pertanyaan yang akan saya buka, untuk Dokter Santi terkait tentang kesehatan tulang dan juga sendi untuk malam hari ini. Dan saya ingin mengucapkan khusus nih, selamat bergabung bagi Bu Nengah dan juga Bu Umi dari Denpasar. Selamat bergabung, Bu. Semoga materi hari ini bisa itu ya, memberikan masukan baru dan pandangan baru dan bisa bermanfaat lah ya untuk malam hari ini. Baik, ada mungkin yang ingin berbagi, silakan. Dok, ini mungkin agak out of topic sedikit ya. Ini ada pertanyaan dari adik Melvin, salah satu tim termuda kita. Untuk konsumsi, jadi ada 2 pertanyaan nih terkait tentang produk kita, Dok, Harmony. Untuk konsumsi kolagen, pertama, apakah anak kecil itu boleh? Ya, itu satu untuk konsumsi Harmony kolagen ya. Terus yang kedua adalah penggunaan atau aplikasi penggunaan sabun dari Harmony Skin Treatment Bar itu apakah anak kecil juga boleh? Kalaupun boleh di umur berapa? Silakan. Oke, kalau untuk Armoin kolagen sendiri sebenarnya kalau untuk anak-anak itu belum perlu karena artinya belum perlu untuk penggunaan secara harian rutin. Karena anak-anak sendiri kebutuhan kolagennya masih sangat terpenuhi, jadi produksinya sama kebutuhannya itu masih masih bisa terkejar, masih bisa sangat-sangat terpenuhi. Namun pada kondisi-kondisi khusus, misalnya adanya trauma, kemudian adanya patah tulang, atau kemudian ada kondisi-kondisi tertentu yang membutuhkan asupan kolagen yang lebih banyak, itu diperbolehkan. Karena sebenarnya kolagen sendiri, Armoin terutama, itu sangat-sangat bahan bakunya dan lain-lainnya itu sangat sangat diperbolehkan untuk anak-anak. Jadi tidak ada kontraindikasi. Tapi kalau untuk pemakaian rutin harian, memang belum perlu karena itu tadi masih memenuhi kebutuhan. Tapi kalau misalnya habis jatuh, nuwun sewu ya jangan sampai. Tapi mungkin ada keluhan patah tulangnya, boleh dibantu dengan Armoin untuk membantu proses penyembuhannya biar lebih cepat. Itu kalau untuk Armoin kolagen. Sama halnya dengan sabun. Sabun itu juga sebenarnya sabun kita tuh aman sih mulai dari anak-anak, tapi kalau saya sendiri untuk anak-anak di bawah usia 6 tahun itu pH-nya masih 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 berbeda dengan dewasa. 4 tahun lah, 4 ke 6 itu sudah mulai mendekati pH dewasa. Itu enggak usah pakai sabun Armoin, tetap pakai sabun baby saja. Tapi kecuali ada keluhan seperti adanya miliaria atau kemudian ada gatel, ada keringat buntet, itu boleh kita bantu dengan Armoin sabun karena
kandungannya itu ada keratolitiknya atau gampangnya pengelupasannya, kemudian ada syutingnya, ada pelembapannya, sama ada vitamin-vitamin yang bisa membantu memulihkan kulit lebih cepat. Nah, tapi nek sudah sembuh, stop aja pemakaiannya. Kalau untuk anak-anak di bawah usia 4 tahun, 2 tahun, itu sebaiknya di stop. Tapi kalau sudah 6 tahun, sudah bisa bersamaan dengan sabun orang tuanya pakai Armoin Skin Treatment Bar. Oke, baik. Semoga bisa menjawab ya. Oke, oke, Hmm. baik. Semoga bisa Nanti menjawab itu mau pertanyaan dari cerita adik dia. Afini ya. Baik, silakan mungkin ada pertanyaan lain atau mungkin ada testimoni. Silakan, kami buka untuk mikrofonnya pada para member dan juga sahabat Armoy. Ini tadi tertangkap kan ya, maksud saya pas saya kecepatan ya ceritanya ya. Tertangkap Iya, ya? Atau mungkin ada perlu diulangnya mungkin? Iya, kalau kalau kecepatan ya kita ulangin lagi nih. sudah. Mungkin ada pertanyaan silakan. Bu Tuti mungkin atau Ibu Endang Aryati atau Bu Ningtyas silakan jika ada pertanyaan atau mau berbagi aja sekedar sharing silakan. Supaya tidak ya bisa bisa semoga bisa berbagi kepada para mitra juga yang lain. Oke. Ada lagi mungkin? Oh ini dari oh jadi dari tadi Bu Tuti itu sibuk ngetik dok Bu Tuti itu dok Hmm, mana? begitu makanya kalau saya tadi Oke. saya tadi mau bilang Bu nggak kedengaran mikrofonnya tapi emang lagi sibuk ngetik dok Bu Tuti ini dok saya sejak minum kolagen Armoin sakit di atas panggul kanan saya membaik sembuh alhamdulillah Oke. tapi ya, namun kadang muncul kalau saya banyak duduk di bawah atau sholat waktu duduk tawaruk ya oke. Oke. Apakah perlu kombinasi dengan minum kalsium atau fosfor atau apa? Dok? Silakan. Iya, Silakan. bisa. Jadi memang kalau ibu itu kan memang sebutannya sindroma piriformis, ibu nyeri panggul pada wanita itu memang 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 banyak terjadi karena prosesnya di situ tuh kan sangat hebat. Proses melahirkan itu ternyata otot-otot pada apa namanya area panggul, kemudian tulang punggung tuh meregangnya sampai bener-bener yang meregang habis, wah, bener-bener meregang gitu. Nah itu merupakan proses trauma sebenarnya proses trauma untuk otot dan sendi yang sungguh sangat luar biasa. Jadi memang banyak kemudian keluhan nyeri piriformis tersebut. Nah, kemudian ya non sewu memang diberi kolagen mengurangi keluhannya karena memang kolagennya terpenuhi. Tapi ditambah dengan kalsium dan fosfor lagi sih sebenarnya saya juga juga setuju Bu karena eh, apa namanya membantu supaya tulang-tulangnya juga juga matriksnya terpenuhi. Kadang-kadang makanan-makanan kita kan kalsiumnya kurang. Nah, tapi mungkin Bu Tuti dipastikan bahwa di usia kita ini usia kita Mas Aswin bukan usia Mas Aswin gitu kan. Usia kita ini adalah eh, setelah minum kalsiumnya usahakan pagi diikuti dengan aktivitas dan dibantu dengan minum air putih yang banyak supaya tujuannya itu masuk ke tulang, jangan sampai kemudian hanya sia-sia ngendep di ginjal karena kan memang kalsium itu tidak semuanya bisa diserap di ginjal. Jadi minum kemudian beraktivitas. Kemudian cari kalsium yang terikat dengan magnesium. Jadi jangan tablet kalsium yang berdiri sendiri karena kalau berdiri sendiri tidak terikat dengan magnesium itu lebih susah diikat sama tulang. Jadi nanti kalau ke apotek Mbak, saya mau cari kalsium yang apa namanya ada magnesiumnya, jadi biar mudah terikat oleh tulang. Ini saya tulis kalsium dengan magnesium. Gitu Bu Tuti. Boleh dibantu Bu Tuti. Saya juga kemudian sekarang sudah mulai juga mengkonsumsi kalsium dengan magnesium yang ada D3-nya. Jadi biar penyerapannya lebih baik. Gitu. Kalau sudah segini itu jajannya vitamin Mas Aswin. Biar Jajannya sehat terus. masuk ke jajan ya, masuk ke snack ya dok ya. Iya, masuk ke snack sekarang kalau gitu. Baik. Ini ada pertanyaan tambahan dok dari Bu Tuti silakan. Apakah dengan susu allen bisa dok?
Ini tadi susu Anin boleh Anin bisa dipakai. Tapi mungkin yang harus dipahami bahwa Anin itu tidak menambah struktur tulang, tapi dia mempertahankan. Jadi harapannya biar tidak semakin kropos, tapi kemampuannya untuk mengisi masih kurang, Bu. Nanti kita akan kejar-kejaran antara kalsiumnya dengan protein susunya. Nah, protein susu yang dibentuk dengan nuansa susu bubuk itu kan mau nggak mau harus kita akui bahwa proses pembuatannya pasti ada karbohidratnya, ada gulanya. Nah, itu yang mungkin harus diwaspadai. Kita nanti nambah nambah dosisnya, misalnya sehari jadi 2 3 gelas, tapi gulanya ikut lebih. Tapi tetap bisa dipakai untuk mempertahankan. Dibantu dengan tablet satu lagi juga masih boleh Ibu kalau untuk usia 60 tahun. Jadi susu Anlinnya diunjuk, nanti dibantu dengan tablet kalsium lain, tetap bisa ini masih memenuhi. Gitu Bu. Jadi dengan Bu siapa tadi? Maaf kok Bu tulisannya Tuti, hilang. Bu Tuti. Oh, Bu Bu Tuti. Tuti, maaf mikrofonnya Ibu tidak terdengar Ibu. Saya bantu, permisi ya Bu ya. Saya bantu untuk unmute. Nah, silakan Ibu Tuti. Kalau seperti ini boleh nggak dok? Ini ada magnesium nggak itu? Magnesium D3 dengan K2, boleh? Satu Ya, hari 1 kali bisa izin. dengan kolagen Armoin ya, Bisa kombinasi izin. ya. Bersamaan pun masih bisa itu minumnya. Jadi kadang sembuh, kadang apa Iya. tuh gitu. Saya nggak minum ini, cuman anak saya beliin ini, tapi saya nggak minum. Boleh Bu, itu sambil diminum boleh Bu. Membantu jadi biar selain kolagennya terpenuhi, kalsiumnya juga terpenuhi. Nah, vitamin D3 itu mengikat kalsiumnya. Tapi tetap yang paling bagus itu D3-nya dari sinar matahari, Bu. Jadi D3 yang di tablet itu memang tidak mengalahkan D3-nya matahari. Usahakan pagi sebelum jam 8, Bu. Kalau jam 8 udah D3-nya udah nggak ada, yang ada cuma sinar ultraviolet aja. Jadi jam 7 ke bawah itu yang paling bagus. Kalau ini nggak ada kalsiumnya ya dok? Kan ini cuma vitamin D3 saja. Oh, Kalsiumnya sebentar saya kok nggak kelihatan tulisannya. Iya, ini. Kalsiumnya sih belum ada. Kan Ibu minum Anlin kan? belum, baru mau Belum. rencana. Oh, oke. Iya. Oke. Sebaiknya apa gitu jenis Kalau saya vitamin lebih senang Ibu tidak dengan susu Anlin, mending tablet kalsium aja. yang dengan magnesium ya. Tablet kalsium magnesium ditambah D3K2 itu sama kolagen. Insya Allah Oh nanti iya, jadi terpenuhi kebutuhannya. iya, iya. Itu Saya pikir apa kolagennya kurang ini, saya harus ada minum tidak, kalsium juga tidak. gitu. Iya, kalau Armoin itu sudah 3,6 gram sih Bu, cukup satu lah Bu sehari itu sudah saya rasa sudah cukup. Kecuali kalau sedang kondisinya butuh banget nuwun sewu atlet atau trauma otot gitu ya ditambah. Tapi kalau untuk kita maintenance harian cukup satu per hari. Begitu. Terima kasih. Ya, Ya, sehat selalu Ibu. Itu tadi saya ngobrol sama Mas Alvin, kalau udah seusia kita tuh emang ngemil vitamin sih Bu. vitamin ya. Iya, cemilannya udah beda. Cemilannya supaya memenuhi kebutuhan sih. Iya Jadinya kalau betul. kalau untuk dari sisi hormonnya itu membantu untuk meregenerasi otot dan juga sendinya. Betul. Untuk tulangnya itu dipush dengan kalsium dan juga Kalsium. magnesium. Ya, Dan betul. supaya makin kuat dan tidak mengendap ya dok, dibuat Oke, gerak pada waktu pagi betul. hari, Betul. kemudian terkena sinar Betul. matahari, Itu lebih bagus jadinya lagi. lebih bagus lagi seperti itu Bu Tuti. Jadi Mm-mm. tetap Iya, bagaimanapun tetap harus bergerak ya dok ya, Iya, supaya iya. tetap oh, sehat. iya harus bergerak ya. Iya Betul, harus benar. tetap semangat. Jangan jangan Gitu. mager. Mager itu bikin stres juga sih sebenarnya, Bu. Iya, iya, betul, betul. Iya, Betul. dan memang iya dok, kalau saya rasa memang dengan hanya minum terus nggak gerak itu nggak Iya, nyaman. Jadi kalau betul. gerak semuanya ini enak. Betul. Ya, 30 menit aja sehari jalan gitu. Itu sih ini. Tapi Ah, jangan dengan jangan treadmill bisa ya dok ya, bisa, treadmill. bisa.
Bisa, ya. treadmill bisa. Yang kadang bikin pusing tuh jalannya di mall sampai dikit-dikit bilang ini lucu gitu. Itu bikin stres. Itu Pulangnya suami malah lebih stres. stres itu sih, Dok. Iya, Itu kalau suami lebih stres itu, Dok. Terima kasih, kata-kata Dok. kata-kata ini lucu itu soalnya berakhir dengan boros Betul. biasanya. Iya. Iya. Pak, Pak, Saya coba saya ini Pak, Pak. kebetulannya sama Dokter Rara, sama Bu Raras, pernah dengar itu apa glutathione yang Hmm, Oh, L-glutathione ya. kosmetik ya untuk iya. pemakaian luwak. Nah, bedanya apa tuh dengan ini yang di dalam Armoin? Yang di Glutathione ya, jadi Bu, glutathione itu rantainya macam-macam. Ada alfa glutathione, ada L-glutathione gitu. Sebenarnya sih sama ya ininya, cuman mungkin bahan bakunya glutathione-nya berbeda. Pernah ada Hmm, penelitian yang menyatakan bahwa glutathione yang bagus itu bukan yang dalam bentuk glutathione, tapi dalam bentuk bahan-bahan glutathione. Jadi glutathione itu adalah suatu protein yang terdiri dari 3 asam amino. Nah, yang bagus itu berdasarkan penelitian adalah yang masuk ke badan kita itu dalam bentuk terpisah. Asam amino yang terpisah kemudian diikat sendiri sama badan kita di dalam tubuh. Itu katanya penyerapannya lebih baik. Nah, iya, iya. makanya di Armoin itu kemudian ada asam aminonya, ada glutathione-nya, Bu. Jadi harapannya glutathione yang sudah jadinya sudah ada, tapi asam amino pembentuknya juga ada. Jadi bisa terpenuhi dua-duanya. Harapannya dua layer. Jadi bahan bakunya ada, yang sudah jadi juga ada. Dan di tempat kita di Armoin itu yang kita pakai adalah L-glutathione. Jadi glutathione dengan rantai terpendek yang harapannya penyerapannya pun bisa jadi lebih cepat di badan kita. Gitu. Oh iya dok. Jadi memang nggak apa-apa ya diminum juga bisa, dibuat di luar gitu juga bisa Boleh, ya dok. boleh. Kalau yang dioleskan boleh, boleh, boleh. Gitu. Cuman ya Iya itu tadi dok. kembali lagi semua bahan protein asing, kita sebutnya protein asing ya, susu apa itu kan protein asing, protein dari luar yang bukan diproduksi oleh badan kita sendiri. Itu penyerapannya beda-beda tiap produk karena tergantung sebesar apa molekulnya. Nah, semakin besar ya semakin susah diserap. Nah, dia kecil ya akan semakin mudah diserap. Tapi kalau Iya, untuk topical oles sih aman Bu, dipakai aja, boleh. iya, iya. Nggak belum Sinergi. belum pernah nyoba sih, cuman kemarin ada Bu Nani loh. Kok dia di mukanya diolesin pakai sisa-sisanya ini Armoin. Sisa Armoin, Bu. Sebenarnya gini, maaf, saya juga mau cerita tuh kebetulan Ibu menghentikan tentang sisa-sisa Armoin. Saya mikirnya adalah krim glutathione, Bu. Eh, Sebenarnya saya non sewu kurang setuju dengan pemakaian pemakaian apa Armoin minum dioleskan ke wajah. Eh, karena satu absorpsinya akan berbeda, Bu. Bahan yang masuk ke tubuh kita dengan cara diminum, dengan cara dioles itu kan absorpsinya berbeda. Kemudian bahan pembawanya juga berbeda. Kalau kebetulan wajahnya kuat, tidak sensitif, itu tidak akan memberikan reaksi, Bu. Tetapi kalau kemudian wajahnya kebetulan sensitif, dia akan memberikan reaksi. Karena Gatel. karena gatal, Ji. Karena walaupun Armoin itu penelitiannya zero sugar, tapi tetap dia memberikan reaksi kimia ada gulanya, Bu. Karena kan ada manisnya, tetap ada muncul rasa manis. Walaupun Ya. sugar buatannya zero. Eh, Kami sih tidak menganjurkan untuk dioleskan karena ya izin kita adalah untuk diminum. Bahan pembawanya berbeda, Bu. Yang dioleskan sama enggak itu beda. Ya minimal reaksinya tidak ada buat wajah. Jadi artinya bahan-bahan yang ada di dalam Armoin yang diminum itu penetrasinya ke kulit sangat kecil, Bu. Karena besaran molekulnya beda. Tadi saya matur ke Ibu itu besaran molekulnya akan beda. Ya. Jadi saya sih tidak suggest. Kalaupun nanti ada satu dua yang ngendikan enak setelah memakai masker Armoin ini dalam tanda petik Armoin yang dipakai masker, bisa saja itu terjadi karena proses pelembapannya saja karena kan ya dikasih itu kan ada efek pelembapan, tapi saya sih tidak menyarankan karena satu penyerapannya sangat kecil,
Kemudian yang kedua kemungkinan terjadinya reaksi alergi. Gitu. Iya, Dok. Ya, Oke. makasih. Mohon maaf. Tadi saya tuh nangkepnya Ibu pakai krim glutathione yang lain. Kalau memang dibentukkan krim, beli Sih boleh. kalau yang saya pernah dengar aja baca-baca gitu, ada yang dioles-oles gitu. Ya, Terus J. kemudian saya hubungkan dengan kayak sisa-sisa itu misalkan ditaruh di muka itu, apakah ini J. boleh apa enggak? Ternyata ya J. memang aturannya untuk diminum ya, Dok ya. Ya, kami nanti deh saya usul ke Bu Raras untuk dibikin yang krim. Jadi biar ibu-ibu nggak pakai masker sisa minum karena tidak memberikan efek yang oke. Nah, apalagi di situ kita ada psyllium khasnya, Bu. Itu kan dari getah, Iya, ya. Takutnya nanti saya. menimbulkan reaksi alergi. Iya, betul. Iya, betul. Gitu. Makasih, Dok. Ya, gantian Oke, yang lain. baik, Bu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Dan berikutnya nih Dok, ini terakhir ya, karena untuk dua penanya dari Ibu Diah Novita, untuk konsumsi susu bagi usia di atas 50 tahun yang bagus untuk tulang, apakah susu sapi atau susu kambing, Dok? Sebenarnya semua susu itu memberikan mempunyai kandungan kalsium yang tidak terlalu berbeda. Jadi mungkin prosentasenya itu hanya 10-20% perbedaannya. Jadi sebenarnya kedua-duanya bisa dikonsumsi, kedua-duanya sama-sama bagus, Bu Dianovita, tidak memberikan efek yang terlalu berbeda, tidak terlalu signifikan karena memang bahan baku susu itu ada banyak kalsium, fosfor, dan magnesiumnya, jadi tetap boleh diminum, Bu. Yang penting tidak alergi terhadap protein asing tersebut. Tidak apa-apa. Boleh, Bu Dia. Sama saja. Baik, oke. Baik, kalau begitu, ya terima kasih. Terima kasih juga untuk Bu Diah Novita. Baik, terakhir, ada lagi? Kalau, ya, oke. Kalau misalnya tidak ada nih, kita berfoto ya. Biasanya tuh saya tuh selalu seperti itu, Dok. Kalau misalnya udah siap-siap, baik kita berfoto ya. Tiba-tiba banyak iya, pertanyaan, tiba-tiba. Gitu. Ini makanya ini saya tanya nih, ada lagi nggak ini? Para mitra juga sahabat Armoin, kalau tidak ada kita berfoto. Dan saya ingin ucapkan terima kasih yang telah datang di sini. Jika berkenan bisa di-on-kan kameranya. Saya ingin meng-capture pertemuan kita yang luar biasa pada malam hari ini. Nah, hitungan ketiga ya. Baik, ya, baik. Sudah. Baik, saya izin untuk meng-capture-nya. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Baik, oke. Terima kasih sekali. Terima kasih. Terima kasih sekali yang telah bergabung ya. Oh, ada pertanyaan mungkin, Ibu Endang, ada yang mau disampaikan? Silakan, Ibu. Enggak ada. Oh, enggak. Banyak. Selesai. Selesai kalau gitu. Baik, saya nanti akan datang. Oh iya. Saya ingin mengucapkan juga terima kasih buat yang baru bergabung, terutama yang baru bergabung malam hari ini ya. Ada dari Denpasar, Bu Nenggah, saya mohon maaf jika pronunciation saya kurang tepat ya, Bu Nenggah ya, Bu Nenggah. Maaf Pak, mohon maaf video saya kurang ini. Oh iya, nggak apa-apa, Ibu. Saya posisi di Mataram, Pak. Oh di Mataram, di Mataram. Terima kasih. Oh, Bu Nenggah di Mataram, Bumi di Denpasar, gitu maksudnya ya, mungkin ya. Ya. Oke, baik. Baik. Terima kasih atas waktunya. Kita bertemu lagi hari Rabu depan ya, Bu ya. Maaf, hari Rabu minggu depan dengan materi tentang bisnis yang akan dibawakan oleh Bu Raras. Kalau begitu saya Aswin mewakili PT Kambil Global Amarta, mohon pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.